Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Mari kita mulai pelajaran tafsir kita. Kita buka Tafsir Munir Juz 1 halaman 56 ayat am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sebelum menerangkan tafsirnya ayat tersebut, terlebih dahulu mari kita mempelajari asbabun nuzulnya ayat am hasibtum. Karena mempelajari tafsir Al-Quran tidak didukung dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan seperti ilmu alat, ilmu tata bahasa Arab, ilmu asbabun nuzul, ayat mutasyabihat dan lain sebagainya. Tentu sangat mengkhawatirkan. Untuk itu mari kita pelajari asbabun nuzulnya dari kitab Asbabun Nuzul, halaman 40. Di sana diterangkan waqala atha lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Ketika Rasulullah sampai beserta sahabatnya sampai Al-Madinah, sampai Madinah, istadadzaru alaihim, beliau beserta sahabatnya mengalami keadaan yang sangat memprihatinkan. Bi annahum kharaju bila malin, karena mereka keluar meninggalkan Makkah menuju Madinah bila malin, tanpa perbekalan harta benda apapun. Wataroku diyarohum wa amwalahum bi'aidil musyrikin. Rasulullah beserta sahabatnya meninggalkan rumah mereka, harta benda mereka di Makkah, di sisi orang-orang musyrik Makkah. Wa asaru ridhallahi wa rasulih, mereka mementingkan, mendahulukan mencari ridho Allah, juga mencari ridho Rasulnya. Wa azharatil yahudu al-adawah, tiba-tiba orang Yahudi Madinah memperlihatkan permusuhannya, memperlihatkan permusuhan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asarwa qaumun minal awniya an-nifaq,
Begitu juga diperparah sebagian kaum bisik-bisik tentang kemunafikannya. Dalam kondisi terjepit seperti itu, fa'anzalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tatyiban liqulubihim, dengan tujuan untuk membangkitkan semangat, ngerem-ngerem atine sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan am hasibtum al-ayah, menurunkan ayat am hasibtum al-ayah. Kesimpulannya sampai di sini, ayat am hasibtum an tadkhulul jannah diturunkan Allah pada Rasulullah pada saat Rasulullah dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Pada saat memprihatinkan ditambah diperparah, dimusuhi orang-orang Yahudi Madinah, diperparah. Ada musuh dalam selimut, yaitu orang-orang munafik. Bahkan pada keterangan asbabun nuzul yang lain diterangkan tidak hanya itu, bahkan Rasulullah dan sahabatnya juga diserang dari luar kota Madinah. Untuk itu kondisi Rasulullah benar-benar sangat memprihatinkan. Nguji kesabaran. Kemudian dituruni ayat am hasibtum. Setelah kita tahu ayat am hasibtum diturunkan Allah pada Rasulnya dalam kondisi seperti itu, mari kita buka tafsir Munir juz 1 halaman 56. Di tafsir Munir ini diterangkan wa ma'nal ayah azwanantum ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, apakah engkau menyangka antadkhulul jannah, bisa masuk surga, bimujarradil imani bi, hanya dengan iman percaya kepada aku Allah, wa tasdiqi rasuli, dan membenarkan utusanku yaitu Rasulullah, duna an ta'budullah, tanpa ibadah kepada Allah, tidak menggunakan ibadah pada Allah, bikul lima kallafakum bi, bikul lima kallafakum bi, tidak menyembah Allah dengan setiap semua ibadah yang sudah diwajibkan kepada kamu sekalian, ditambah wabtalakum bisabri, Allah juga menguji kesabaranmu. Setelah kita tahu ayat am hasibtum an tadkhulul jannah diturunkan pada saat kondisi Rasulullah dan sahabatnya seperti itu, kemudian dituruni ayat am hasibtum yang tafsirannya seperti itu, maka bisa kita simpulkan
ayat am hasibtum an tadkhulul jannah ini untuk memberi semangat kepada sahabat-sahabat Rasulullah, semangat untuk beribadah kepada Allah selain ibadah yang berupa iman. Pada saat itu imannya Rasulullah dan sahabatnya, imannya sahabatnya jelas sudah tidak diragukan lagi. Imannya sahabatnya Rasulullah, saya ulangi, tidak diragukan lagi. Akan tetapi Allah menghendaki jangan hanya dengan iman, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Kecuali dengan ibadah-ibadah yang lain, ketika menghadapi cobaan kita juga harus bersabar. Setelah kita tahu asbabun nuzul dan tafsirannya, saya bertanya, kira-kira dalam ayat ini Allah menghendaki ibadah selain iman saja atau ibadah yang berupa iman? Loh, jangan lupa, iman itu termasuk afdolul a'mal. Jadi utama-utamanya afdolul a'mal, utama-utamanya amal ibadah itu diantaranya iman kepada Allah. Kalau nggak percaya silahkan buka di hadis sahih Muslim juz 1. Maka untuk memahami pertanyaan ini saya beri analog. Analog saya demikian, Profesor. Akan tetapi sebelum saya memberi analog, saya ini orang desa yang hanya tamatan SD, wis wong desa tamatan SD, kok berani-beraninya memberi analog saya sama Buya Syakur yang latar pendidikannya, latar belakang pendidikannya seorang profesor, katek profesore dari luar negeri, koyo-koyone gak baen-baen. Akan tetapi karena watawasau bil haqqi, untuk itu saya sampaikan agar kita semua kaum muslimin faham am hasibatum. Kalau yang sudah faham, ya semakin ingatannya semakin tebal. Saya analogikan demikian. Utsman dan Zaid itu sahabat karib, kemana-mana selalu bersama-sama. Pada suatu ketika jalan-jalan, tiba-tiba melihat pengumuman, pamflet, spanduk-spanduk yang mengumumkan seminggu yang akan datang akan diadakan konser. Akhirnya Utsman, wong orang kaya, langsung ngajak Zaid, besok nonton konser itu ya. Duitku namung 100 toki, tabung aku terima 100 toki. Jawab Zaid, tabungan saya hanya 100 toki Utsman, hanya 100 toki. Kan nggak cukup wong itu, tiket masuknya
500.000. Kemudian Utsman memberi semangat kepada Zaid, menyemangati Zaid. Loh, ini kan masih ada waktu toh Zaid. Masih 1 minggu. Dalam 1 minggu kamu bekerja yang sungguh-sungguh. Insya Allah nanti kamu dapat uang 400.000. Zaid berpikir, oh iya ya. Ya wis tak kerja. Singkat cerita, Zaid bekerja dan alhamdulillah dalam jangka waktu 1 minggu dapat uang 400.000. Dapat uang 400.000. Pada saat waktu mau berangkat, berangkat nonton konser, Utsman menghampiri Zaid sambil bertanya, Zaid, sudah dapat uang yang 400.000? Alhamdulillah sudah, jawab Zaid. Ya kalau sudah dapat ayo berangkat. Zaid pun dengan semangatnya, ayo. Akhirnya mereka berdua beli tiket seharga 500.000. Jadi nonton konser dan pulang dengan bahagia. Pertanyaan saya, Prof. Zaid berangkat nonton konser ini hanya membawa tabungan 100.000 atau hanya membawa tabungan 400.000 atau semuanya dibawa? Menurut pemahaman saya, Zaid jelas membawa 500.000, terdiri dari tabungan 100.000 dan 400.000 hasil uang kerja dalam jangka waktu 1 minggu. Sekalipun Utsman hanya memberi semangat kepada Zaid agar mencari uang 400.000. Utsman kan menyemangati Zaid mencari uang 400.000, tapi Zaid tetap berangkat nonton konser membawa uang 100.000 tabungan, 400.000 hasil kerja. Karena apa dibawa semua? Karena Zaid tahu kalau tiket masuk konser itu harganya 500.000. Begitu juga, Prof. Kita tahu rukun Islam ada 5. Ketika sahabat membawa 1, yaitu rukun Islam yang pertama, membaca syahadat dalam arti iman, maka Allah menyemangati untuk beribadah yang lain. Berarti rukun Islam kedua, ketiga, keempat, kelima. Begitu juga ibadah wajib yang lain yang tidak menjadi rukun Islam maupun ibadah sunnah yang tidak menjadi rukun Islam. Nah, kemudian ketika mereka mau berangkat menuju surganya Allah, yang dibawa imannya saja atau rukun Islam kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ibadah yang lain, atau dibawa semua? Menurut pemahaman saya, karena sahabat, apalagi sahabat kita pun tahu bahwa masuk surga itu harus membawa semuanya, harus membawa
semua rukun Islam dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga ayat am hasibtum, mohon maaf Prof, saya menyinggung pidato profesor yang profesor sampaikan di Mabes Polri. Ini saya tidak niat ngelek-ngelek, tapi niat mubahasah tafakuh fitin. Di pidato profesor di Mabes Polri memberi pemahaman kepada masyarakat seolah-olah ayat am hasibtum an tadkhulul jannah itu nasih mansuhnya ayat mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Menurut pemahaman saya dari mempelajari tafsir Munir tentang ayat am hasibtum, mempelajari asbabun nuzul, juga mempelajari kitab yang menjelaskan menjelaskan nasih mansuh, di sana tidak ada yang menerangkan am hasibtum, ayat am hasibtum menjadi ayat nasih yang mansuhnya hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Untuk itu bagaimana? Oh, ini saya husnuzon sama profesor, saya husnuzon. Saya husnuzon profesor ketika nyusun makalah atau nyusun redaksi yang akan dibuat pidato. Saya husnuzon profesor enggak belajar asbabun nuzul, enggak belajar nasih mansuh. Apa? Loh. Mempunyai sangkaan tidak belajar kok dianggap husnuzon. Loh, itu betul itu. Kalau profesor Buya Sakur yang seorang profesor, upama sebelum berangkat ketika menyusun redaksi asbabun nuzulnya ayat am hasibtum, sudah mempelajari am hasibtum nasih apa tidak, kok masih salah? Lho, itu malah luweh parah. Iki parahe yo parah, tapi gak nemen-nemen, tapi yo termasuk nemen soalnya Buya Sakur profesor. Untuk itu saya mohon kiranya profesor itu ya berhati-hatilah. Saya itu apa ya, kadang gak tok nalarku memahami teori berpikirnya profesor. Profesor diundang di Mabes Polri untuk berbicara, untuk menjelaskan toleransi beragama. Loh, kok malah ngajak berantem sama orang yang berdoa Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Kan wong temanya apa? Temanya toleransi beragama, kok malah ngajak berantem. Lebih parah lagi, ayat yang disampaikan, ayat yang asbabun nuzulnya pada saat menghadapi peperangan. Loh, ini aneh bin ajaib itu. Ditambah lagi profesor, menurut pendapat saya, pernah ngutik-utik Kanjeng Nabi lewat ahli warisnya.
ahli warisnya Kanjeng Nabi siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menurut keyakinan saya ahli warisnya Kanjeng Nabi. Al ulama warasatul anbiya, kata Rasulullah. Diperparah lagi, ngutik-utik Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah? Zaujatir Rasul. Zaujah menurut bahasa di desa saya belahan jiwane Rasulullah. Diperparah lagi. Orang namung ngutik-ngutik Rasulullah. Mbae Rasulullah diutik-utik. Siapa mbae Rasulullah? Nabiullah Ibrahim. Loh, kok saya bilang profesor ngutik-ngutik Nabiullah Ibrahim? Apa buktinya? Buktinya profesor ngutik-ngutik Ka'bah. Ka'bah itu yang membangun Nabiullah Ibrahim. Ngutik-ngutik karyane padha karo ngutik-ngutik pembuate. Barangkali ini Prof. Barangkali ini saya berani mubahasah dengan profesor, barangkali ya atas dawuh Allah Subhanahu wa taala. Lho, kapan lek Allah ndawuhi kowe lho kok ngono? Allah ndawuhi saya itu sejak zaman Rasulullah. Sejak zaman Rasulullah dituruni ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rasulullah juga dituruni ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu menurut pemahaman saya mendapatkan mandat dari Allah untuk elek-elek sama profesor. Lho, kok kowe wong desa tamatan SD kok wani elek-elek? Lho, apa profesor enggak ingat pada saat Raja Mesir yang menurut kaumnya dianggap raja yang agung, saking agungnya mengaku Tuhan, saking sombongnya lagi mau menantang Tuhannya Musa, mau menantang Allah berduel dengan cara ngakon Haman membangun menara yang tinggi akan dibuat tempat untuk memanah Allah Subhanahu wa taala. Utal-utalan tenan itu. Lho, ketika ada makhluknya Allah sing utal-utalan ngono, Allah mengingatkannya. Yang didhawuhi Allah siapa? Apa dari kota? Enggak, yang didhawuhi Allah pemuda dari desa dari Kipti bernama Musa. Akhirnya Musa didhawuhi Allah mengingatkan Fir'aun tetap tidak mau. Loh, ketika tidak mau, Allah ingin mengingatkan lagi. Mengingatkan yang kedua, orang diambilkan dari kota, enggak. Diambilkan yang lebih dari desa. Jadi ini saya orang desa memperingatkan profesor untuk diperhatikan, jangan sampai seperti
Fir'aun diingatkan, Musa tidak mau. Akhirnya Allah menurunkan dari makhluknya yang lebih dari ndiso dibanding kemu Musa. Siapa itu? Diterangkan dalam Al-Quran, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ وَالدَّمَ al-ayah. Ketika diingatkan Musa, Fir'aun enggak mau. Allah tidak mendatangkan orang kota, tapi mendatangkan yang lebih di sopo kuwi jarot belalang, kumalku utu dofadi, apa itu kata lu iku luwih ndiso nek dibanding ke Fir'aun dibanding ke Musa. Mulakno nek wingi profesor dielekke ulama-ulama kota itu gak patek bahaya, Bro. Karena apa? Mereka itu sama-sama Rasulullah. Akeh ngapurane. Rasulullah ketika dijengkel ke kaume, mereka berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika didatangkan utusan yang dari luweh desa, wah biasane luweh bahaya. Lah ketika Fir'aun diingatkan dengan makhluk yang lebih ndesit, enggak menerima. Akhirnya bagaimana? Fantaqomna minhum fa'awraqnahum fil yammi bi'annahum kazzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Untuk itu jangan diulangi lagi ya, Bro. Jangan diulangi lagi. Loh, saya mengingatkan ini, mohon maaf, Bro. Mohon maaf. Ini sungguh-sungguh saya tidak ada niatan menghina profesor. Saya dalam hal ini murni tafakuh fiddin. Saya mengingatkan profesor karena saya menganggap saya ini saudaranya profesor. Loh, kok enggak percaya? Saya ini elek-elek wong desa ireng kluthuk ompong peot tamatane SD saudarane profesor. Ojo wani-wani karo aku kowe. Saudara dari mana? Profesor warga Indonesia. Saya warga Indonesia sedar. Berarti saya sama profesor saudara sebangsa dan setanah air. Bahkan tidak hanya saudara sebangsa dan setanah air, jangan ngaco gue. Saya sama profesor itu saudara sedarah lu ya. Lu dari mana? Profesor itu cucunya Nabiullah Adam alaihi salam. Saya juga cucunya Nabiullah Adam alaihi salam. Ditambah lagi KTP-nya profesor itu saya yakin, saya husnuzon lah paling tidak, tercatat beragama Islam. Saya juga beragama Islam. Sehingga KTP-nya profesor dengan saya saudara seiman lu. Bain-bain senajan kita wong desa, tapi dulure profesor. Untuk itu sekali lagi saya tidak niat ngelek-elek profesor, tapi saya mengingatkan karena saya menjalankan tugas dari Allah lewat Al-Quran, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu dasar saya.
Dan karena saya merasa saudara dengan profesor, tentunya kita harus saling mengingatkan, tidak ngelek-elek. Saya pun meminta kepada profesor, kiranya profesor berkenan berdoa sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Mumtahanah, kalau enggak salah, ayat Na'ra 45. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan. Tuhanku, aku jangan engkau jadikan sumber fitnah, sumber malapetaka lilladzina kafaru, yang manfaatnya untuk orang kafir, yang adanya fitnah bisa dimanfaatkan orang kafir. Waghfir lana rabbana, ampuni aku ya Tuhanku, innaka ra'ufur rahim, karena sesungguhnya engkau zat yang ra'uf juga zat yang rahim. Sekali lagi saya mohon kiranya profesor berkenan berdoa dengan doa Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka ra'ufur rahim. Akan tetapi bagaimanapun niat saya, niat mengingatkan profesor karena menjalankan tugas dari Al-Quran, apabila menyinggung hati profesor, termasuk muhibbi profesor, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak niat ngelek-elek, tapi saya niat tafaqquh fiddin. Saya berpesan kepada kamu sekalian, wahai orang-orang Islam, ketika melihat kabar, unzur makor, pelajari apa materi kabar itu. Ketika mempelajari materi yang kamu dengar, seraya berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Jadi pelajari, kalau benar ikuti, kalau salah sekalipun itu dari profesor umpamanya atau mbak profesor umpamanya, kalau salah jangan digunakan. Wala tanzur mangkor, jangan melihat siapa yang berbicara. Sekalipun mbak profesor, kalau salah yo jangan dipandang. Sekalipun orang desa yang hanya tamatan SD, kalau benar yo silakan dipandang. Kesimpulannya jangan memandang siapa orangnya, tapi pandanglah apa materinya, benar apa salah. Itu pesan saya untuk ente, untuk semua kaum muslimin rahimana wa iyyakumullah. Sampai di sini perjumpaan kita, semoga diberi kesempatan di lain waktu, kita juga diberi kesempatan untuk selalu meneruskan atau mubahasah tafaqquh fiddin. Ghafarallahu lana dzunubana wa hadana shiratal mustaqim wa adkhalanal jannata darun na'im wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.